Tik 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 tik, jam dindingku berdetik mengantar pagiku yang ceria. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum? Ana Faiz Afifi. Oke, di sini kita akan belajar tentang tata cara berwudu. Oke, langsung saja. Check it out. Senyum itu. Oke, yang pertama, apa arti dari wudu itu? Nah, pengertian wudu. Wudu berasal dari bahasa Arab. Wudu. Nah, menurut bahasa artinya bersih atau indah. Nah, pengertian wudu menurut istilah ialah membersihkan anggota wudu dengan air yang suci, mensucikan berdasarkan syarat dan rukun tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Baik. Nah, dari sini kita tahu apa arti dari wudu. Lanjut. Oke, di sini ada beberapa syarat-syarat wudu. Yang pertama, Islam. Tentu dong, kita sebagai orang Islam, umat Islam, ketika ingin sholat wajib berwudu. Nah, yang kedua adalah tamyiz. Apa arti tamyiz? Tamyiz artinya adalah orang yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang berburuk dari segi perbuatan manusia. Yang ketiga, dengan menggunakan air yang mutlak. Apa itu air yang mutlak? Air yang dapat mensucikan. Oke, yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota wudu. Berarti semuanya tidak ada baju yang menghalangi bagian-bagian yang harus kena air wudu. Oke, yang kelima, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Ini untuk perempuan. Lanjut. Yang selanjutnya adalah rukun wudu. Apa aja sih rukun wudu itu? Yang pertama, niat. Tentu dong, innamal a'malu binniyat. Kita harus niat agar wudu kita diterima. Yang kedua, oh iya sebelumnya, apa sih niat wudu? Niat wudu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Nah, itu niat wudu. Lanjut, yang kedua adalah membasuh muka. Nah, yaitu mulai tumbuhnya rambut kepala sampai dengan dagu dan mulai dari telinga kiri sampai ke telinga kanan. Maksudnya bukan berarti harus dari telinganya, depan telinganya itu loh. Nah, dari situ. Lanjut, membasuh kedua belah tangan sampai siku. Dari ujung jari sampai siku harus kena air. Lanjut. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala rambut. Ya, di sini bukan semua rambut kita ini berwudu, bukan mandi. Jadi kalian gak boleh ketika wudu membasuh rambut itu diguyur. Nah, itu salah. Yang harusnya hanya mengusap sebagian rambut kepala saja. Oke, lanjut. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, jadi di sini dibasuh mata kakinya sampai mata kaki, ya, dari ujung kaki sampai ujung mata kaki. Oke. Dan yang terakhir, tertib. Yang berurutan mulai dari niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Tidak boleh kita putar-putar-putar. Oke, lanjut. Yang kedua adalah sunnah wudu. Yang pertama, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sambil membaca basmalah. Yang kedua, membersihkan sela-sela jari kedua tangan. Nah, jadi tangan kita disunahkan untuk dibersihkan sela-selanya. Yang ketiga, menggosok gigi dan berkumur. Nah, itu kan Rasulullah pernah bilang, kalau tidak memberatkan umatku akan kuwajibkan bersiwak. Nah, di sini disunahkan kita menggosok gigi atau kumur-kumur. Yang keempat adalah istinsyak atau istinsyar, yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kita hirup airnya, nah baru kita keluarkan lagi. Itu namanya istinsyak dan istinsyar. Yang kelima, menyela-nyela jenggot yang tebal dan membersihkannya. Bagi yang punya jenggot tebal, itu harus dibersihkan di sela-selanya itu loh. Nah, pakai jari. Nah, yang keenam, membasahi rambut kepala sampai merata. Ya, tadi tapi tetap gak boleh diguyur itu. Yang ketujuh, memasukkan telunjuk tangan kanan ke telinga kanan dan telunjuk tangan kiri ke telinga kiri, dibantu dengan ibu jari masing-masing. Jadi semua bagian telinga itu harus kena air. Intinya seperti itu. Nah, yang ke-8, membersihkan sela-sela jari kaki kanan dan kiri.
dengan menggunakan tangan kiri. Jadi disunahkan kita menggunakan tangan kiri untuk membersihkan kaki. Itu sunnah. Yang 9, mendahulukan anggota wudhu yang kanan dari yang kiri. Ya, tentu kita harus mendahulukan yang kanan. Itu lebih afdol, itu sunnah. Oke. Yang 10, membasuh tiap-tiap anggota wudhu masing-masing 3 kali. Yang ini sudah kita dari kecil diajarkan untuk berwudhu 3 kali setiap gerakan. Nah ini sunnah sebenarnya. Ya, tapi kita ya sebagai umat Rasulullah harus bisa membiasakan menjalankan sunnah-sunnah beliau. Lanjut, 11, memelihara agar percikan air tidak sampai terkena pada anggota wudhu yang lain. Ya di sini makanya kita tidak boleh tabzir, mubazir air. Nah, kita harus menggunakan air secukupnya. Tidak boleh kita buka keran air secara besar-besaran. Nah, jadi kita sedikit aja. Yang penting bisa dipakai berwudu begitu. Lanjut, 12, tidak berbicara selama berwudu kecuali dalam keadaan yang sangat penting. Ya intinya kita nggak boleh berbicara ketika berwudu. Itu sunnah. Seandainya benar-benar penting banget atau ada apa ya kita diperbolehkan, tapi lebih baik jangan. Oke, lanjut 13. Tidak minta pertolongan orang lain dalam melaksanakan wudu. Ya tentu kita berwudu harus sendiri dong. Masa dibasuh sama orang lain? Nah, lanjut 14. Tidak mengelap air wudu setelah berwudu. Itu disunahkan ketika kita berwudu, nggak usah dilap lagi pakai handuk atau misalnya dilap pakai baju, pakai celana gitu kan. Nah itu disunahkan tidak usah mengusap. Oke. Lanjut 15, menghadap kiblat ketika melaksanakan wudu. Sebisa mungkin kita harus menghadap kiblat ketika wudu. Nah 16, membaca doa sambil menghadap kiblat setelah selesai berwudu. Apa doanya? Oke, doanya adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Oke kawan-kawan semuanya, itu adalah sekilas tentang tata cara berwudu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mari kita berusaha untuk berwudu dengan baik, karena wudu yang baik sholat pun tentu baik. Oke, mungkin sampai sini aja video dari saya. Terima kasih, syukron katsiran ala husni ihtimaminkum wa musyahadatikum. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ini ada akun sosial media saya, boleh di follow. Oke, and don't forget, stay at home. Do